Geger, Agus Salim selaku korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya mengaku sedih, sakit hati dan juga tersiksa oleh hujatan netizen terkait donasi miliaran rupiah yang diterimanya melalui yayasan milik Novianti Pratiwi yang justru berujung prahara. Bahkan, prahara tersebut hingga kini membuat dirinya yang sudah tersiksa oleh rasa sakit juga tersiksa oleh berbagai pandangan miring orang lain terhadap dirinya sekaligus keluarganya. Ya, Agus mengaku sangat menyayangkan pihak yang pertama kali memicu donasi ini justru menjadi cacian bagi dirinya. Di sisi lain, melalui akun di sosial media pribadinya, Novianti pun memberikan respon yang menohok. Lantas, seperti apakah klarifikasi dari Agus Salim? Dan seperti apa langkah hukum yang ditempuh oleh Agus bersama kuasa hukumnya Farhad Abbas? Benarkah Farhad akan menempuh beberapa laporan polisi terhadap Novi dan juga pihak-pihak lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya, kini berbuntut panjang. Selain mendapat komentar miring dari netizen, Agus mengaku jika istri dan keluarganya juga mengalami hal serupa hingga dirinya pun terpaksa mengambil langkah hukum. Saat ditemui di kediaman Farhad Abbas kemarin, Agus mengaku ingin segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. Karena itulah, apapun langkah positif di luar proses hukum untuk menyelesaikan kasusnya akan dengan senang hati dijalani Agus. Pasalnya, Agus mengaku sangat tersiksa dengan kondisi yang dialaminya pada saat ini. Karena selain fisiknya yang kesakitan, ia pun juga ingin bebas dari viralnya masalah yang dihadapinya pada saat ini. Ya, penyelesaian masalah ini supaya kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu yang menyiksa diri saya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh terus maupun di kampung saya, semua itulah saudara-saudara saya. Seakan-akan kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya ingin itu semua tidak yang seperti dibayangkan gitu. Ya, saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Ya, Agus Salim juga menyesalkan mengapa niat baik banyak orang untuk membantu dirinya berobat seakan dijadikan kesempatan untuk mengadu domba dirinya dengan para pemberi donasi yang berujung bulian netizen terhadapnya serta keluarganya. Selain itu, Agus pun juga menyayangkan adanya orang yang pertama kali menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga memperkeruh keadaan. Pasalnya, karena munculnya informasi yang tidak benar tersebut membuat netizen pun kini justru berbalik untuk menyerang Agus dan juga keluarganya. Kalau untuk sakit hati sih, masalah ini sih kalau masalah sebenarnya saya tuh dibilang sakit hati. Ya jelas kenapa saya bilang sakit hati, kenapa harus hal seperti ini itu dijadikan ladang dosa bukan ladang pahala gitu. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah gitu. Ya kalau memang niatnya bersedekah, niatnya baik, ya maksud saya tuh janganlah mencari-cari
yang tidak harusnya semestinya itu diviral-viralin gitu. Kan kasihan orang yang harusnya ikhlas ke saya jadi dengan berita seperti itu, tapi kan kenyataan tidak benar gitu. Kasihan juga gitu, yang harusnya buat ladang pahala bagi mereka tapi jadi ladang dosa buat mereka juga gitu, karena seujon gitu jatuhnya gitu. Sebenarnya netizen itu nggak salah sih, tapi yang salah itu orang yang memberikan awal informasi yang tidak benar gitu sih gitu, memberi statement-statement yang mengajak dan memperkeruh keadaan gitu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, seperti itu sih. Boleh disebutkan siapa, Mas? Hah? Siapa yang dimaksud? Ya mungkin tanpa saya perlu ucapkan, mungkin sudah tahulah dengan kisruh-kisruh yang seperti ini gitu. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Itu sih gitu. Dengan statement ini juga banyak sekali gitu, pasti menyalahkan saya, tidak tahu terima kasih, udah pasti, nggak tahu malu. Pasti katakanlah mereka nggak tahu kehidupan saya seperti apa. Saya dibilang jual kesedihan, saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi. Di sisi lain, Novianti Pratiwi selaku penggagas donasi untuk Agus Salim merepost postingan sahabatnya yang bernama Fajar dalam story di akun sosial media pribadinya seperti berikut ini. Tidak ada perbedaan yang lebih besar antara orang yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Lantas, apakah postingan tersebut ditujukan untuk Agus? Entahlah. Namun Agus yang kemarin ditemui mengaku sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Novi, karena hal itu sangat membantunya. Namun jika apa yang diberikan Novi justru membuatnya sakit hati karena mendapat hujatan dari netizen, maka ia pun mengatakan jika ia lebih memilih nama baik keluarga daripada uang miliaran rupiah. Mungkin dari saya secara pribadi, mungkin saya tidak berterima kasih. Bukan saya tidak berterima kasih ataupun gimana-gimana gitu ya. Saya sangat berterima kasih. Karena apa? Sangat-sangat berterima kasih. Dengan seperti ini saya kebantu. Saya dicaci maki, keluarga saya dihina habis-habisan. Itu doang sih yang saya kesalkan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu dengan keadaan saya seperti apa, keluarga saya seperti apa gitu. Itu sih yang membuat saya rasanya sangat-sangat sedih gitu. Selaku kuasa hukum Agus Salim dan keluarga, Farah Tabas yang kemarin dijumpai di kediamannya mengaku akan tetap membela Agus meski dirinya selaku kuasa hukum juga menjadi korban bulian dari netizen. Ya, Farah Tabas merasa sangat yakin jika saat ini Novianti berada dalam kondisi ketakutan karena Agus sudah menggunakan pengacara dan menempuh langkah hukum untuk menghadapi setiap bulian terhadap dirinya dan juga keluarganya. Saya udah membuat laporan pidana terhadap NP ya, untuk pencemaran nama baiknya. Dan yang kita tempuh adalah proses somasi tentang penguasaan uang dengan ancaman takut-takutin. Dan sekarang yang terjadi, Agus itu dihujat, kita juga dihujat. Orang buta ini dipanggil, datang, disuruh cempel, katanya ingin melihat transaksi masuk, tapi itu dana dipindahkan 1 miliar, dikejar terus, orang ketakutan. Saya minta, kalau memang kamu berhak, uang itu ambil buat kamu, nanti
ambil aja uangnya. Ya, kalau begitu cara kamu sebagai orang tokoh sosial yang katanya ada kemanusiaan tapi ternyata membuli Agus dengan cara-cara tidak manusiawi, itu hanya menjadi catatan saja. Saya berjuang buat Agus bukan gara-gara ingin Agus dapat uang atau membuat donasi baru, tidak. Saya katakan Agus, lawan. Saya nggak mengajarkan kamu untuk lupa diri, lupa budi gitu. Tapi kalau kamu dan keluarga dipermalukan, kamu lawan. Kalau kamu nggak bisa melawan, saya yang bantu untuk melawan. Ya, jangan disalahartikan. Bukan saya mau somasi minta. Tapi catatan penting, ya, saya yakin NP ini ketakutan sekarang. Karena apa yang dilakukan sebelum Agus menggunakan lawyer, dia merasa hebat. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk membenci Agus dengan cara-cara mengatakan Agus dikasih uang 1,5 miliar ternyata BPJS. Emang kenapa kalau BPJS? Kenapa kalau BPJS? Itu kan dia hemat. Dan sadar ya, kalau untuk ongkos rumah sakit itu paling 100-200 juta. Dan matanya udah nggak bisa nyala lagi gitu. Itu kan uang katanya buat Agus beli kehidupan dia, beli rumah kontrakan yang bisa menghasilkan dia. Galang aja beli rumah 3,7 miliar biasa. Ya, itu namanya donasi gitu. Dan donasi atas nama Agus. Orang itu menyumbang karena Agus, bukan gara-gara yayasan itu. Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit, pihak kepolisian mengaudit yayasan peduli kemanusiaan itu. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak. Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak. Kita bukan mencari sensasi. Kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan, itu akan saya pertimbangkan kembali. Menepi dari hujatan yang diterima Agus Salim karena masalah donasi yang diterimanya, lantas benarkah karena fitnah yang sudah keterlaluan membuat Agus Salim dan kuasa hukumnya membuat laporan polisi serta melayangkan somasi kepada Novianti Pratiwi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Agus Salim dan kuasa hukumnya sebelumnya telah membuat laporan atas Novianti Pratiwi ke Polda Metro Jaya. Ya, Agus yang mendatangi Polda didampingi oleh istrinya dan 2 kuasa hukumnya, Farah Tabas dan Jainuddin, mengakui bahwa pihaknya melaporkan Novianti terkait Undang-Undang ITE. Pada kesempatan tersebut, pihak Agus pun sekaligus mengutarakan bahwa pihaknya mensomasi Novianti seperti terlihat dari status Farah Tabas saat Agus membuat laporan polisi. Farah Tabas pun juga menegaskan jika Novi tidak memberikan jawaban dan tidak meminta maaf melalui akun sosial media pribadinya dalam waktu 3x24 jam, maka pihak Agus memastikan akan membuat laporan lagi untuk Novianti. Hingga Farah Tabas pun juga mengungkapkan bahwa Agus punya hak untuk mendapatkan keadilan pasca Agus yang tidak merugikan dan tidak menipu justru dihujat habis-habisan yang diawali dengan tudingan terlapor bahwa pihak Agus tidak transparan serta menggunakan sebagian uang donasi 1,5 miliar rupiah tersebut untuk keperluan pribadi dan juga keluarga, termasuk membayar hutang tunggakan cicilan rumah di bank.
adalah laporan kami. Ya nggak usah ntar bilang menyebarkan. Pokoknya ini nih laporannya. Terlapornya adalah NP. Ya. Terkait dengan Undang-Undang ITE. Episode-nya akan panjang. Pelapor malamnya Agus yang dilaporkan NP. Itu baru masalah Undang-Undang ITE. Belum lagi penggelapan, pemerasan. Belum lagi penyebaran data pribadi, ya. Belum lagi pencemaran nama istrinya Wulan, dan itu akan kita pecah. Miftah dan Wawah gitu. Jadi cuman saya untuk hal ini saya minta NP, lu udah deh, jangan cari gara-gara. Bukan cari gara-gara sama Farhat atau cari gara-gara sama Agus sama hukum, ya. Lu minta maaf, buruan minta maaf, minta ampun, ya. Kalau perlu bersujud seperti Agus bersujud. Kamu ntar gua somasi, itu tahapan kedua. Ada 3 laporan Agus, 1 laporan istrinya, 4-5. Sekitar 6-7 laporan akan kita laporkan. Malam ini satu aja dulu. Aku melihat itikat baikmu baik, kita pasti baik. Kalau pasal undang-undang pencemaran nama baiknya ada, kemudian pasal pemberasannya, pasal penipuannya juga ada. Oke, makasih. Menurut Farhat Abbas, seharusnya jika Novi berniat menolong Agus, maka ia melakukan hal itu dengan niat yang ikhlas, bukan justru membuat menambah susah orang yang sudah susah seperti Agus. Farhat Abbas juga mengecam pihak-pihak yang lantaran istri Agus tidak mencium tangan Novi. Istri Agus pun harus menerima fitnah dan juga hujatan. Farhat pun dengan tegas siap membuat laporan polisi untuk akun-akun yang telah membuli dan juga mengancam Agus, istrinya dan keluarganya. Kalau orang menolong itu tolong jangan bikin susah. Aduh, kelewatan. NP, kau kelewatan banget melakukan dia seperti ini. Kau membuat musuhmu hanya gara-gara istrinya lupa ucapan salam, gak nyium tangan lo. Tiba-tiba lu hujat dia, sampai nih keluarganya dihujat orang lain lo. Dihujat, dipermalukan. Seolah-olah orang yang tidak balas budi nih, ya kan? Padahal kurang apa? Coba lihat apa pangkatnya itu si NP. Sampai Agus harus bersujud-sujud di bawah. Emang dia itu siapa? Itulah kelewatannya. Akhirnya dihina, dihujat, dibully. Bahkan mereka katakan akan melakukan satu donasi air keras untuk menyiramkan ke Wawa dan seluruh keluarga Agus. Perbuatan jahat yang mereka lakukan itu yang membuat saya tidak diam dan saya terus membela Agus dan keluarga. Yang hujat saya itu adalah kelompok-kelompok mereka saja. Masa membela orang yang susah dihujat? Kecuali apa? Uang udah di tangan mereka. Orang masih sakit, masih berobat. Dipindah rumah sakit kemana lagi? Harus diulang dari awal lagi. Yang normal aja kalau terjadi apa-apa sama Agus bagaimana? Kita akan laporkan para akun-akun yang menghina, yang mengancam, yang mengadukan donasi air keras untuk menyiram Agus dan keluarganya. Agus sudah bikin laporan dan kita akan melaporkan akun-akun yang selama ini menyudutkan dan mencemarkan nama baik keluarga Mas Agus. Mengejutkan, langkah Farhat Abbas sebelumnya yang mendampingi Agus Salim, korban penyiraman air keras, telah membuat laporan polisi serta melayangkan somasi atas Novianti Pratiwi. Lantas seperti apa pula sikap Farhat Abbas dan Jainuddin selaku kuasa hukum Agus Salim dan keluarganya yang mempertanyakan dasar hukum Novianti mengklaim dan memindahkan dana donasi ke rekening yayasan miliknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke.
Selaku kuasa hukum dari Agus Salim, Farhad Abbas dan Jainuddin mempertanyakan legal standing Novianti Pratiwi mengklaim dan memindahkan dana hasil donasi Agus ke rekening yayasan milik Novi. Bahkan, Farhad pun sampai membuat postingan di sosial media bahwa Agus berhak atas uang donasi tersebut. Selain itu, aksi pemindahan ke rekening yayasan dinilai Farhad sebagai kejahatan. Agus berhak atas uang donasinya yang ditransfer ke rekening pribadinya. Nggak boleh ada pemerasan atau pemindahan dana donasi ke rekening Novi atau yayasan. Itu kejahatan dan kriminal. Wajib dilaporkan dan diproses hukum. Tulis Farhad di akun sosial media pribadinya. Ya, uang senilai miliaran rupiah tersebut merupakan donasi dari ribuan orang yang menyumbang dan ditransfer langsung ke rekening pribadi Agus. Namun rupanya uang sebanyak itu sekarang sudah tidak penting lagi baginya setelah ia dan keluarganya dihujat oleh netizen karena istri Agus tidak mencium tangan Novi. Bagi Agus, harga diri pun jauh lebih penting daripada uang miliaran rupiah tersebut. Novi tidak memiliki dasar ataupun legal standing buat memindahkan atau mengalihkan dana itu ke rekening yayasannya. Karena bagaimanapun itu sudah menjadi haknya Agus ya. Perlu diketahui ya, saya sudah cek mutasinya yang menyumbang itu ribuan orang. Bagaimana dia bisa mengklaim itu gitu loh. Orang itu dia tahu semua ya. Bahkan penyumbang itu mulai dari 5.000 ya sampai 1 juta. Coba ribuan orang. Ya, coba. Apa dasarnya dia mengklaim dia punya kuasa dari 1.000 orang itu gitu buat memindahkan dana? Ya enggak? Kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam. Kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Ini adalah perjuangan Agus yang difitnah seluruh keluarga besarnya. Benar, betul. Yang itu. dibesar-besarkan. Betul. Kalaupun Agus mau ngasih sebenarnya itu haknya dia. Dan tidak sejumlah apa yang dikatakan itu. Aku udah mau trauma mau uang-uang kayak gitu, takut. Kasih aja bagi dia mah. Aku udah nggak berani. Ya. Kenapa? Masa di situ Agus terus, saya ini ngomong aja, ungkapkan iya. aja. Sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban. Agus dikasih orang. Tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar, dibuat fitnah. Buat apa dibuat kayak gitu? Yang ada apa? Agus sakit, semakin sakit gitu. Ya udah Kepintaran ambil aja bicaranya gitu, untuk jangan ngompor-ngomporin dibuat orang. kayak gitu sakit loh Ngompor-ngomporin rasa hati Agus bikin gitu. panas, mengadu domba keluarga yang susah ini, kedua lemah. Kita keluarga orang susah Farhad loh, Abbas tapi sebagai jangan kaum dibuat pembela kayak kaum gitu. lemah. Sedih aku Pengecara rasanya. pembela kaum lemah terus melakukan advokasi Dibilang buat jual Agus. kesedihan. Ya, Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan. Karena empati dan simpati orang terhadap Ya, Agus. biar jangan kira-kiranya kita itu uang adalah segala-galanya buat kita sayang. Nggak apa-apa. Kalian jangan berantem. Iya. Biar aja masyarakat tahu Jangan dikira bahwa apa uang yang itu- diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan Betul. sampai dihina. Saya nggak rela istri Tidak saya rela. dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya, Saya buat siap keluarga mati ente, buat keluarga ya, kita saya. ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian, minta maaf baik-baik aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.